Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama kami di channelnya YouTube Abang Sabir Official. Hari ini Senin, kita mendatangi sebuah desa, yaitu Desa Rantau Binuang. Bulu geser kau dah. Ada bridih ni. Lalok baca ni di tu. Pada pagi no. Hari ini Senin, kita mendatangi sebuah desa, yaitu Desa Rantau Binuang. Jadi ini jelas terlihat bahwa Desa Rantau Binuang ini berbatasan dengan Sungai Klut. Dulu Rantau Binuang ini pernah berjaya di sekitar tahun 80-an, bahwa jalan di Rantau Binuang ini adalah jalan lintas Aceh Sumatera. Jadi dengan adanya penyeberangan Sungai Klut ini, jadi berbatasan dengan para makam Syuhada ya, Tengku Cut Ali di Kandang, Kecamatan Klut Selatan. Jadi Rantau Binuang ini termasuk dalam Kecamatan Klut Selatan. Jadi hari ini kita akan bercerita dengan Bapak narasumber bahwa macam mana gemilangnya Desa Rantau Binuang pada era 80-an. Jadi kita akan bertanya langsung dengan Bapak narasumber. Kenalan dulu Pak, bersama saya dengan Alam Cah. Bapak dengan siapa Pak? Bustami Pak. Dengan Bustami ya. Jadi ini Pak, Rantau ataupun Desa Rantau Binuang ini Pak, kok bisa Rantau Binuang namanya Pak? Ya begini ceritanya kan, sesuai dengan kata-kata pengantar Ya, yang bahwa ini Rantau Binuang merupakan jalan lintas antara Aceh Sumatera. Ya. Mengapa dikatakan Rantau Binuang? Karena dari jembatan DI tembus ke sana itu rantau yang ditumbuhi banyak pohon binuang, maka disebutlah Rantau Binuang. Ya. Kemudian kalau sekarang ini lebih dikenal dengan kata ule rakit. Kenapa dikatakan ule rakit? Ya. Karena di sini tempat berlabuhnya rakit. Ya, tempat penyebarangan antara mobil yang mau ke Sumatera Utara melalui Desa Rantau Binuang. Ya, itu sekitar tahun berapa itu Pak? Itu di sekitar tahun 70-an ke bawah sampai tahun 83 itu. 89 lah. 89 ya. Berakhirnya rakit ini Pak. Berakhirnya rakit ini dengan dibangunnya jembatan di Gelumbuk. Sesuai dengan jalannya pembangunan negara, pemerintahan, dibangunlah jembatan Gelumbuk untuk mengatasi solusi rakit pada waktu itu. Ya, sehingga dengan begitu otomatis Rantau Binuang menjadi desa mati. Lantaran jalan dialihkan ke Gelumbuk. Aksesnya lebih dekat melalui sana. Ya. Jadi Pak, sebelum adanya rakit berarti ini memang jalan lintas Aceh Sumatera. Jadi kalau kita lihat jalan lintas Aceh Sumatera ini Pak, berarti ini kan banyak toko-toko ataupun kedai-kedai yang berjejer di tepi jalan Pak. Ya, ini merupakan saksi bisu. Kita bisa melihat berapa pintu kedai itu yang masih berdiri walaupun agak lapuk. Itu merupakan saksi bisu dari zaman keemasan Rantau Binuang yang kedainya berjajar sekitar 1 kilometer dari arah sini. Kemudian ini juga saksi bisu tempat peristirahatan para sopir yang mau menyeberangkan kendaraannya. Ya, ataupun gitu. Mobil. Berarti akses warga pun lewat sini juga. Lewat sini kita langsung ke ibu kota kecamatan melalui rakit. Berarti itu Pak, yang di sebelah sana. Yang di sebelah sana. Di ujung sungai itu. Ini langsung berbatasan dengan Sungai Klut. Dengan Sungai Klut, kemudian langsung ke ibu kota kecamatan yaitu Klut Selatan. Ya.
Ini Pak, kalau Rantau Binuang ini ada berapa dusun ataupun RW-nya Pak? Kalau dusun itu sekitar 3 dusun, dusun induk, muara dan mahkamah. Kemudian sekarang posisi kita berada di dusun muara. Dengan Muara. penduduk waktu itu sekitar 800 jiwa, kurang lebih. Ya. Ya. Itu tahun berapa itu Pak? Tahun di sekitar di bawah 70-an lah. Jadi ini Pak, kalau kita lihat Pak, berarti kan dusun ataupun desa Rantau Binuang ini dulunya Bapak bilang ada berjejer tokoh ataupun kedai-kedai ini kan. Jadi ini kemana semua ini Pak? Semua ini ada yang kemudian dirubuhkan, kemudian dibawa ke Padang Ketek. Padang Ketek. Ke Padang Jadi Ketek. kenapa bisa dibawa ke Padang Ketek Pak? Ya, tahun 1996 kalau nggak salah, Ya. itu terjadi tsunami. Ya kan, termasuk di Rantau Binuang ini merupakan desa dampak terbesar tsunami di Aceh Selatan. Tahun 2004 tuh Pak. Waktu terjadi tsunami. Ya. Ya, kemudian inisiatif daripada pemerintah waktu itu, penduduk Rantau Binuang harus direlokasi ke daerah Kedai Runding yang biasa disebut dengan Padang Ketek. Padang Ketek itu Pak. Ya, maka dengan adanya eksodus seperti itu, otomatislah desa Rantau Binuang ini mati total. Itu apakah mati itu Pak? Apakah waktu tsunami ataupun waktu terjadinya akses jalan ke Gelumbu itu Pak? Maksudnya lintasan ini tidak dipakai lagi. Ya, sewaktu terjadinya akses jalan ke Gelumbu ini masih Rantau Binuang masih bernampak sebagai satu kampung, Ya. walaupun cuma untuk mengantarkan anak sekolah ke sana. Ya. Tapi setelah terjadinya tsunami, maka eksodus, disitulah mati total. Itu memang nggak ada lagi penghuni. Nggak ada lagi penghuni. Apakah sebagian penduduk itu Pak masih ada menempati ataupun Ya, kalau penduduk, kalau kita kirakan persentasenya mungkin kita nggak bisa, cuma sekitar ada 5 kakak yang masih bertahan masih bertahan di sini? Rantau Binuang. Ya. Ya. Jadi kehidupan sehari-hari orang Rantau Binuang ini Pak, warganya itu apa Pak? Ya, kehidupan saya 90% daripada masyarakat Rantau Binuang itu sebagai petani. Oh, petani Pak. Ya, kemudian selebihnya ada yang menjadi nelayan. Nelayan. Ya. Jadi orang ini kan udah pindah ke Padang Ketek. Ya. Warga ini semua ada di Rantau Binuang. Jadi keseharian orang Rantau Binuang yang ada di Padang Ketek itu apakah masih ada yang mengakses ini untuk mencari pekerjaan? Sangat masih. Sangat masih. Ya, karena mereka dari Padang Ketek berangkat, kalau itu musim melaut, subuh-subuh mereka udah kemari, Iya. kemudian ke laut, sorenya balik lagi ke sana. Begitu juga waktu mesin petani. Ya. Dari sana mereka kemari, kemudian di sini mereka mengerjakan sawah, kemudian balik lagi ke sana. Ya. Intinya begini, walaupun penduduk desa Rantau Binuang ditinggalnya di Padang Ketek, tetapi ekonomi mereka umumnya masih di Rantau Binuang. Masih di Rantau Binuang. Ya. Jadi sejauh ini Pak, sebelum Rantau Binuang ini kita sini, jadi berapa desa lagi Pak yang ada di depan itu Pak? Yang di depan dari arah Simpang 4, sekitar 3 desa lah. 3 desa. Itu desa-desa apa aja tuh Pak? Desa Kedai Padang, desa Simpang Le, Simpang 4 tadi, Kedai Padang dan Simpang Le, baru menuju kemari. Jadi sebelum Kedai Padang ini berarti Kedai Padang sama Simpang 3, Simpang 4. Ya, Simpang 4. Jadi orang di Simpang 3 ataupun ini sama juga lintasannya, berarti era 80-an itu masih jalan lintas Medan. Bukan cuma 3 desa, tapi se-Aceh Selatan lah, se-Aceh lah mungkin. Iya. Ya, mereka tetap melintas lewat mari. Lewat Ya, sini. bukan cuma 3 desa. Waktu tahun 80-an Pak. Sewaktu ini masih disebut dengan masih aktif rakit penyebarangan. Ya, ini masih bisa Bapak tunjuk untuk bukti-bukti otentik ataupun yang real di sini Pak. Kalau bukti yang real mungkin sekarang nggak ada karena udah terhapus sejarah. Sudah terhapus sejarah. Tetapi kalau mungkin saksi bisu, itulah tempat peristirahatan itu satu-satunya sisa yang masih dapat kita lihat. Surau ini Pak. Surau ini itu tempat istirahatnya para sopir sambil menunggu antrian penyeberangan ke arah sana. Berarti otomatis di sini pasti ada penyediaan warung-warungnya Pak. Ya, warung-warung dan segala jenis ada di sini. Jadi sejauh ini Pak, setelah tsunami berarti penduduk kan semua eksodus. Berarti rumah-rumah di sini ditinggalin semua nih Pak. Ditinggalin semua, kemudian ada yang kemudian dirobohkan, kemudian bahannya dibawa ke Padang Ketek. Ya. Begitu Pak. Berarti ini masih banyak Pak. Ada beberapa rumah yang masih berdiri kokoh itu. Maksudnya memang ditempati oleh warga. Ya, ini ditempati oleh warga, itu ceritanya kan orang ini pulang kemari. Jadi tempat bersarang mereka itulah itu. Sementara sambil menunggu waktu pulang kembali ke Padang Ketek, mereka beristirahat di beberapa rumah yang masih tertinggal. Jadi sejauh ini Pak kan, dari 3 dusun ini tadi Pak, dusun yang paling mewah ataupun yang paling megah di di desa Rantau Binuang itu apanya Pak? Ya, karena waktu itu kita merupakan Lorong Muara merupakan pusat
pusat kota Pusat kota. waktu itu. Ya. Jadi yang tersebut itu Pak, ada Kedai Aceh tadi Pak. Itu apa dulu? Kedai Aceh itu menurut sejarahnya, Kedai Aceh itu merupakan pelabuhan awal, dermaga tempat orang ini melaut. Ya, kemudian terjadi banjir yang maha besar, yang kita pun nggak begitu jelas sejarahnya. Kemudian kuala yang ada di sana itu istilahnya itu tersumbat kembali. Kemudian terbukalah inilah Kuala Kandang. Kuala Kandang. Maka disebut Kedai Aceh karena di situ memang dasarnya rame. Ya kan, terjadinya itu kuala itu terpecahlah antara Kedai Puntung dengan Kedai Kandang. Terbukalah kuala ini. Terbukalah Kuala Kandang yang namanya sekarang, yang tempat mengalirnya Sungai Klut. Ya. Berarti sebelum ini perjalanan air sungai ini ke arah Kedai Aceh, Kuala Do. Kuala Do tadi. Ya, Kuala Do tadi. Jadi sejauh ini Pak, jadi kan apakah terjadi bandang besar ini tahun 80-an bisa kita bilang. Jadi ini ada nggak banjir-banjir yang bisa memutuskan akses jalan ke sini Pak? Dari Simpang 3 ke sini ataupun Gede Padang. Ya, ini memang baru terjadi peristiwanya sekitar 2 atau 3 bulan ke belakang. Itu terjadi banjir bandang sehingga memutuskan akses orang rantau Binuang yang menuju ke arah kemari dengan rubuhnya jembatan yang disebut Jembatan DI. Jembatan DI. Sampai sekarang ini masih merupakan PR mungkin bagi pemerintah untuk menyelesaikan jembatan tersebut agar akses dari orang rantau Binuang yang mau pulang kembali ke kampung asalnya bisa lancar begitu. Oh gitu. Ya. Berarti itu Pak, selama ini jembatan DI itu pun jalan ini setelah tsunami berarti memang udah ditinggalin. Udah ditinggalin memang. Jadi memang akses jalan ini memang nggak dipergunakan lagi oleh masyarakat atau sehari-harinya. Waktu itu sebelum terjadi banjir bandang dan sebelum rubuhnya jembatan DI ini masih merupakan sentral bagi orang rantau Binuang. Iya, yang mau pulang kembali ke kampungnya. Tapi setelah terjadinya banjir sehingga meruntuhkan jembatan tersebut, terputuslah akses orang rantau Binuang yang pulang kembali ke kampungnya. Berarti kita harus melewati desa Gede Padang melalui Jalan Sawah. Jalan Sawah ini merupakan inisiatif daripada pemerintah desa Rantau Binuang ataupun Bapak Kicinya beserta partisipasi seluruh masyarakat. Dibikinlah sebuah gagasan ataupun ide untuk mengalihkan jalan, mencari jalan alternatif untuk menuju kemari. Maka seperti yang kita lewati tadi itu merupakan hasil gotong royong daripada masyarakat Rantau Binuang. Oh, itu hasil kerjasama orang Rantau Binuang untuk mengakses jalan di sini. Jalan kemari. Iya. Jadi Pak, berarti Bapak bisa nggak bercerita sedikit lagi tentang megahnya ataupun masa gemilangnya Rantau Binuang waktu 80-an itu Pak? Ya. Bisa. Rantau Binuang merupakan salah satu desa yang diperhitungkan di Aceh Selatan. Karena mengapa? Karena di sekitar tahun itu kalau kita nggak salah kita membuat, kalau tidak salah 7 kali kompetisi berturut-turut setingkat Aceh Selatan yang lokasinya ada di daerah di Lorong Muara. Di Lorong Muara. Memang itu olahraga apa itu Pak? Pekan olahraga nasional? Enggak, itu memang swadaya masyarakat untuk mengadakan kompetisi bola kaki se-Aceh Selatan. Kalau tidak salah itu 8 kali berturut-turut kita melakukan Setiap tahun. Selama 8 tahun. Sehingga pada waktu itu tercatat sebagai kompetisi terbesar di Aceh Selatan pada masa itu. Ini pernah kita laksanakan di Desa Rantau Binuang, tepatnya di Lorong Mahkamah. Kita ke sana nanti. Oh ya, oke. Berarti ini Pak, setelah itu berakhirnya kejayaan itu, apakah perekonomian masyarakat di sini tetap seperti biasa? Jelas berbeda. Sehingga bisa dikatakan agak begitu mundur lantaran mereka harus bolak-balik dari Padang Ketek ke Rantau Binuang. Memang masyarakat mengharap kepada pemerintah setempat ataupun kepada pemerintah provinsi untuk segera membenahi desa Rantau Binuang walaupun sudah tertinggal, untuk mempermudahkan ekonomi daripada masyarakat yang tetap mengayuh ekonominya di desa Rantau Binuang ini. Jadi pesan Bapak untuk pemerintah ataupun untuk generasi Rantau Binuang bahwa seakan-akan bahwa generasi Rantau Binuang yang ada di Padang Ketek itu jangan mengira itu Padang Ketek itu rantau dia ataupun kampung dia. Pada dasarnya kampung dia inilah Rantau Binuang. Pesannya untuk gimana Pak? Bangsa yang besar
adalah bangsa yang mengingat dan tahu sejarahnya. Begitu juga dengan generasi Rantau Binuang, tetap mengali dan mengingat sejarah asal mula desa Rantau Binuang dan asal mula nenek moyang mereka yang hidup di Rantau Binuang. Itu yang jangan pernah terlupakan. Itulah pesan sementara. Walaupun bagaimanapun suatu masa ini Rantau Binuang tetap akan terbangun dengan kerjasama masyarakat dan pemerintah. Oke. Jadi ini terima kasih Pak atas informasi yang Bapak berikan kepada kami bahwa video ini ataupun cerita Bapak ini akan kami upload di Facebook di YouTube Pak. Jadi atas pemberian ataupun pemberitahuan Bapak kami ucapkan terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Kemudian sedikit lagi Pak Alam. Kemudian siapa tahu nanti ada masyarakat Rantau Binuang yang kebetulan menonton YouTube ini, apabila ini pembahasan kurang tepat sasaran, ini tolong di komen di bawah, supaya lebih berkembangnya sejarah di pada Rantau Binuang ini. Oke Pak, terima kasih. Oke, terima kasih. Ini lagi di belakang kita ini saudara, itu masih jelas ya, semua orang pada meninggalin desa ini, udah dieksodus ke desa Padang Ketek. Oke, kita akan melanjut ke ini tahun 2004, 26 Desember, penghujung tahun 2004. Ini tsunami terjadi. Ini pemirsa, ini salah satu jembatan yang kena dampak daripada tsunami tahun 2004. Ini saudara bisa melihat sendiri. Ini jembatan apa ini Pak? Ini jembatan yang menghubungkan antara Lorong Mahkamah dengan Lorong Muara. Ini jembatan menghubungkan antara Lorong Muara dengan Mahkamah. Mahkamah. Jadi ini penduduknya masih ada di sini ini Pak? Penduduknya udah dieksodus juga? Udah dieksodus semua, karena ini termasuk daerah Rantau Binuang. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, kalau di Lorong Muara itu pusat kota, maka di sinilah pusat olahraga kita. Oh, di sini di Lorong Mahkamah. Di sinilah pernah diadakan kompetisi tingkat Aceh Selatan per tahun. Sekitar 8 tahun. Di sini diadakan dan di sini semua olahraga ada, dari poli, kasi dan sebagainya di sini ada. Ini pusat olahraga kita, sekaligus juga pusat ekonomi daripada masyarakat untuk melaut. Ini akses ini. Akses menuju ke arah pantai sana. Jadi yang paling parah kena dampak tsunami di desa Rantau Binuang itu di mana ya? Daerah sinilah. Daerah sini. Ini kosong semua ini. Kosong semua. Tidak ada lagi yang tinggal di Lorong Mahkamah. Udah eksodus semua ke Padang Ketek. Jadi jembatan ini Pak salah satu jalan akses antara Muara dengan Mahkamah. Selain dari ini tidak ada jalan lain Pak? Tidak ada, kecuali kita pakai perahu. Oh, gitu Pak. Begitu. Oke Pak. Ini di Dusun Muara, rekan-rekan ya. Dusun yang selalu diidamkan oleh masyarakat Gampung Rantau Binuang. Ini adalah seperti ada lapangan bola ya. Jadi terima kasih juga pada pemirsa semua bahwa kita ini setiap daerah itu pasti mempunyai suatu sejarah. Sejarah itu menurut ceritanya masing-masing. Jadi kami imbau untuk para pecinta kanal YouTube Abang Sabir Official, jangan lupa lonceng, tekan notifikasinya supaya saudara dan pemirsa semua tidak ketinggalan dengan video-video berikutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.